ini, di sini saya akan melakukan kelas ibu hamil secara virtual. Nah, yang berjudul Kesehatan Ibu dan Anak. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kehamilan adalah di mana sel telur dibuahi oleh sel spermata, hingga akhirnya menghasilkan janin di dalam rahim. Yang pertama yaitu pemeriksaan kehamilan. Nah, segera ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Periksakan juga kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, 1 kali usia kandungan 4-6 bulan, 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Nah, pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi. Nah, pastikan ibu hamil dapat memeriksakan kandungannya. Yang pertama, pengukuran tinggi badan yang cukup 1 kali. Nah, bila tinggi badan 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit. Kemudian, sulit melahirkan secara normal. Nah, penimbangan berat badan setiap kali periksa sejak bulan keempat, bertambahnya berat badan paling sedikit 1 kilo per bulan. Nah, yang kedua ada pengukuran tekanan darah atau tensi. Tekanan darah normal 120/80. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90, ada faktor risiko hipertensi, tekanan darah yang tinggi dalam kehamilan. Yang ketiga ada pengukuran lingkar lengan atau lila. Nah, bila 25 cm menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis. Nah, yang keempat ada pengukur tinggi rahim. Nah, yang kelima ada penentuan letak janin, presentasi janin, dan penghitungan denyut jantung. Apabila denyut jantung janin kurang dari 100 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, maka menunjukkan ada tandanya gawat janin. Keenam ada penentuan status imunisasi tetanus, toxoid atau TT. Yang ketujuh ada pemberian tablet darah. Nah, ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Nah, yang ke-8 ada tes laboratorium. Nah, tes golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan. Nah, yang kedua, tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah, anemia. Yang ketiga, tes pemeriksaan urin air kencing. Nah, yang keempat, tes pemeriksaan darah lainnya atau HIV. Yang kesembilan ada konseling dan penjelasan. Nah, tenaga kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan, inisiasi menyusui dini, nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, dan keluarga berencana. Nah, yang ke-10 ada tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Nah, jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada ibu hamil harus mengikuti kelas ibu hamil. Nah, di kelas ibu hamil ini mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan serta persalinan, perawatan bayi baru lahir, ibu hamil. Juga ada kelas ibu balita. Nah, di kelas ibu balita ini, ibu mendapatkan informasi dengan saling bertukar informasi mengenai tumbuh kembang, imunisasi, gizi, perawatan bayi dan balita, serta penyakit yang sering pada bayi dan balita. Nah, perawatan sehari-hari bagi ibu hamil. 1. Makan beragam makanan secara profesional dengan pola gizi seimbang dan porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Nah, yang kedua, istirahat yang cukup. Tidur malam paling sedikit 6-7 jam. Usahakan siangnya tidur atau baring 1-2 jam. Posisi tidur sebaiknya miring ke kiri. Pada daerah endemis malaria, gunakan kelambu berinsektisida. Bersama dengan suami, melakukan rangsang atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perut ibu. Ajak janin bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Nah, yang ketiga menjaga kebersihan diri. Nah, misalnya dengan mencuci tangan sebelum makan dengan sabun dan air yang mengalir.
Nah, sikat gigi yang bersih, mandi 2 kali sehari, bersihkan payudara dan vagina, ganti pakaian setiap mandi, periksa gigi ke dokter. Yang keempat, boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Tanyakan ke petugas kesehatan dengan cara yang aman. Nah, yang kelima, aktivitas fisik. Ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang di kandungannya. Nah, suami membantu istri yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang terakhir, ikuti senam ibu hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Yang harus dihindari ibu selama hamil. Yang pertama, tidak boleh kerja berat. Yang kedua, tidak boleh terpapar asap rokok. Yang ketiga, tidak boleh minum jamu, soda, dan alkohol. Nah, yang ketiga, tidak boleh tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa usia kehamilan tua. Nah, yang kelima, ada ibu hamil tidak boleh minum obat tanpa resep dokter. Dan yang terakhir, tidak boleh stres yang berlebihan. Nah, ibu hamil juga harus makan makanan yang bergizi, seperti makanlah dengan pola gizi seimbang dan bervariasi, 1 porsi lebih dari banyak, dan sebelum hamil. 2. Tidak ada pantangan makanan selama hamil. 3. Cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil 10 gelas per hari. Nah, jika mual dan muntah, tidak nafsu makan, makanlah yang tidak berlemak dan porsi kecil tetapi sering, contohnya buah, roti, ubi, singkong, biskuit. Nah, ibu hamil juga tidak boleh minum minuman keras. Jangan minum minuman keras, apalagi merokok. Jika minum obat, tanyakan dulu kepada petugas kesehatan. Selanjutnya, persiapan melahirkan atau bersalin. Tanyakan ke bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinan. Nah, suami atau keluarga mendampingi ibu saat pemeriksaan kehamilan. Yang kedua, siapkan lebih dari 1 orang memiliki golongan darah yang sama. Mempersiapkan tabungan dan cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Siapkan kartu jaminan kesehatan nasional. Untuk memperoleh kartu JKN, daftarkan diri Anda ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau tanyakan ke petugas puskesmas. Nah, suami dan keluarga masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, rencanakan melahirkan di dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Nah, pastikan ibu hamil keluarga menyepakati persalinan di stiker PAK dan sudah ditempelkan dengan rumah ibu hamil. Nah, selanjutnya siapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lainnya. Nah, yang terakhir, rencanakan ikut keluarga berencana atau KB setelah bersalin. Selanjutnya, tanda bahaya pada kehamilan. Nah, segera bawa ibu ke puskesmas, rumah sakit, dokter, dan bidan bila dijumpai keluhan seperti muntah terus dan tak mau makan, demam tinggi, bengkaknya kaki, tangan, dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, pendarahan pada hamil muda dan hamil tua, dan air ketebalan keluar sebelum waktunya. Apabila mengalami keluhan seperti ini, segera bawa ibu hamil ke puskesmas, dokter, bidan, dan didampingi suami dan keluarga. Nah, seperti demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Nah, terasa sakit pada saat kencing atau keluarnya keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan, batuk lama lebih dari 2 minggu, jantung berdebar-debar atau nyeri di dada,
diare berulang, sulit tidur, dan cemas berkelebihan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.